Laut Mati kembali menjadi sorotan dunia melalui sebuah kejadian luar biasa yang oleh banyak orang diyakini sebagai penggenapan nubuat kuno, membuat umat Kristen di berbagai penjuru dunia terkejut sekaligus dipenuhi rasa takjub. Peristiwa ini menghidupkan kembali diskusi lama mengenai nubuat Alkitab, campur tangan ilahi, serta maknanya bagi masa depan umat manusia. Tetapi apa sebenarnya yang sedang terjadi dan mengapa hal itu menarik perhatian yang demikian besar? Tanda-tanda ini kiranya menunjuk pada apa tentang masa yang akan datang dan bagaimana semuanya itu dapat dipahami dalam terang ajaran kitab suci? Sebelum kita menelusuri pertanyaan-pertanyaan menarik tersebut dan menggali makna yang lebih dalam dari fenomena ini, kami mengajak Anda untuk berlangganan serta turut ambil bagian dalam menyebarkan pesan Tuhan ke berbagai tempat. Bersama-sama, kita dapat membagikan wahyu ini kepada lebih banyak orang, menghadirkan terang di tengah masa-masa yang luar biasa ini. Kini, marilah kita menyelami misteri yang tengah berlangsung di kawasan Laut Mati dan kemungkinan-kemungkinan kenabian yang mungkin tersirat di dalamnya. Laut Mati, yang selama ini dikenal karena bentang alamnya yang unik dan dramatis, juga menjadi lokasi munculnya semakin banyak lubang runtuhan berukuran besar. Formasi geologi yang menakjubkan tersebut terjadi akibat proses ketika air tawar merembas masuk ke dalam tanah, lalu berinteraksi dengan lapisan garam dan sedimen lumpur di bawah permukaan. Interaksi ini membuat garam larut dan menyisakan rongga-rongga besar yang menganga di bawah tanah. Ketika lapisan garam tersebut terus larut, permukaan tanah di atasnya akhirnya ambruk dan membentuk lubang dengan ukuran yang dapat sangat besar. Fenomena ini bukan hanya terjadi di garis pantai. Sejumlah lubang runtuhan bahkan terbentuk di bawah permukaan air, tersembunyi dari pandangan. Di sepanjang tepian, kayu-kayu apung yang memutih akibat kerasnya lingkungan menumpuk menyerupai tulang belulang tua, menciptakan suasana yang terasa sunyi dan seperti kota hantu. Jika badan air dapat dianalogikan sebagai kota yang ditinggalkan, maka Laut Mati tentu menjadi gambaran yang paling tepat. Laut Mati memiliki sejumlah ciri istimewa. Ia merupakan titik terendah di muka bumi, berada lebih dari 400 meter di bawah permukaan laut, serta dikenal sebagai salah satu wilayah terpanas di Israel. Sesuai namanya, perairannya sangat tidak bersahabat bagi kehidupan karena kadar garamnya yang amat tinggi. Konsentrasi garam yang mencapai sekitar 10 kali lipat dibandingkan air laut biasa, membuat ikan dan organisme air lainnya tidak mampu bertahan hidup, menjadikan laut ini tampak sunyi namun tetap memikat. Akan tetapi, namanya bisa saja menyesatkan orang yang mengira kunjungan ke sana tidak akan menarik. Justru sebaliknya, keindahan Laut Mati yang tegas dan nyaris surrealis meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang melihatnya secara langsung. Hampir tidak ada tempat lain di dunia yang menyuguhkan pemandangan serupa, di mana kekuatan alam menghadirkan panorama yang sekaligus memesona dan menggugah rasa gentar. Proses terbentuknya lubang-lubang runtuhan ini pun sangat menarik untuk dipahami. Ketika air tawar dari mata air bawah tanah naik ke permukaan, air tersebut melarutkan lapisan garam tebal di bawah tanah, melemahkan struktur yang menopang permukaan, dan merembes melalui tanah berlumpur. Aktivitas bawah tanah inilah yang akhirnya menyebabkan tanah runtuh dan menciptakan lubang-lubang yang kini tersebar luas di wilayah tersebut. Walaupun terdengar seperti bencana alam dan memang membawa risiko besar, formasi ini justru memiliki daya tarik tersendiri. Lubang-lubang itu tampak seperti oasis kecil yang tersembunyi di tengah lanskap kering yang tertutup lapisan garam. Mineral yang tertinggal setelah pelarutan garam sering memberi warna mencolok pada air di dalam lubang, menghadirkan gradasi hijau, pirus, hingga biru tua yang kontras dengan garis pantai yang tandus. Perpaduan antara kehancuran dan kemunculan sesuatu yang baru ini menghadirkan keindahan yang unik dan hampir terasa puitis. Namun demikian, kemunculan lubang-lubang runtuhan juga memunculkan tantangan serius bagi wilayah tersebut. Ketidakpastian kondisi tanah menyebabkan sejumlah kawasan wisata yang sebelumnya ramai, kini terancam. Pantai-pantai dan jalan yang dahulu menjadi tujuan favorit pengunjung terpaksa ditutup, sementara keselamatan menjadi perhatian utama. Semakin seringnya lubang runtuhan muncul turut mengganggu kestabilan tanah di sekitarnya, sehingga membahayakan siapapun yang hendak menjelajah atau sekedar melintasi area tertentu. Ketidakstabilan geologis ini juga membuat pembangunan proyek baru hampir mustahil dilakukan. Perusahaan asuransi enggan menanggung resiko kerugian, menilai kawasan tersebut terlalu berbahaya untuk investasi.
Dampaknya, ekonomi lokal yang sebelumnya bergantung pada sektor pariwisata dan pembangunan, kini mengalami kemunduran yang cukup signifikan akibat fenomena alam ini. Namun di balik berbagai tantangan itu, lubang-lubang runtuhan menghadirkan kejutan yang tidak terduga. Tanda-tanda kehidupan yang kembali muncul di tempat yang sebelumnya dianggap hilang. Cekungan-cekungan yang dulu dipandang sebagai ancaman, kini justru menjadi habitat baru bagi berbagai jenis flora dan fauna. Di sekitar beberapa lubang, tumbuh-tumbuhan hijau mulai berkembang, menciptakan kantong vegetasi di tengah lanskap kering dan tandus. Lebih mengejutkan lagi, terdapat laporan tentang ikan yang terlihat berenang di dalam lubang runtuhan tersebut. Ketika kadar salinitas di beberapa lokasi menurun, kondisi lingkungan menjadi lebih memungkinkan bagi bentuk kehidupan tertentu untuk bertahan hidup. Hal ini sangat kontras dengan perairan utama Laut Mati yang selama ini dikenal tidak mendukung kehidupan. Kicauan burung yang semakin sering terdengar di sekitar lubang-lubang tersebut mengisyaratkan bahwa kawasan ini berpotensi menjadi tempat singgah penting bagi burung-burung migran. Kemunculan kehidupan di area-area ini memberikan secerah harapan dan menunjukkan ketangguhan alam. Walaupun lingkungan sekitar Laut Mati masih tergolong haras dan tidak ramah, keberadaan kantong-kantong kehidupan ini memberi sinyal adanya perubahan. Semua itu mencerminkan keseimbangan yang rapuh antara kerusakan dan pembaharuan, di mana alam secara perlahan merebutkan ruangnya dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Laut Mati meskipun namanya suram dan reputasinya tandus, ternyata memperlihatkan dinamika yang tak terduga, membuktikan bahwa bahkan di tempat yang paling tidak bersahabat sekalipun, kehidupan tetap dapat menemukan jalan. Sejak peristiwa ini terungkap, muncul gelombang antusiasme dan rasa penasaran yang besar, khususnya setelah adanya pemberitaan dari Breaking Israel News mengenai ditemukannya sebuah kolam air tawar yang dipenuhi ikan serta tumbuhan hijau di sepanjang tepian danau tersebut. Kehidupan yang baru tersingkap ini secara mencolok dianggap sejalan dengan nubuat dalam kitab Zakaria yang menyatakan pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, separuhnya menuju ke Laut Mati dan separuh lainnya ke Laut Tengah. Peristiwa itu akan terjadi baik pada musim panas maupun musim dingin. Zakaria 14 ayat 8. Berada di sebelah timur Yerusalem, Laut Mati memiliki keterkaitan langsung dengan visi kenabian tentang pemulihan dan kelimpahan ini, yang mengisyaratkan perubahan besar di masa depan yang sesuai dengan harapan banyak orang bagi kawasan tersebut. Di samping itu, kitab Yehezkiel juga memuat nubuat menakjubkan lainnya yang menggambarkan secara jelas kembalinya kehidupan ke Laut Mati. Para nelayan akan berdiri di sepanjang tepinya. Dari En-Gedi hingga En-Eglaim akan ada tempat untuk membentangkan jala. Ikannya akan beraneka jenis seperti ikan-ikan di Laut Tengah. Yehezkiel 47 ayat 10. Saat ini para pengamat melihat secercah pengenapan nubuat tersebut ketika mata air tawar bermunculan di sepanjang garis pantai, menghadirkan panorama yang benar-benar memukau. Menyaksikan secara langsung perkembangan yang dipandang bernuansa kenabian ini dapat menjadi pengalaman spiritual yang sangat mendalam. Munculnya tumbuhan berwarna-warni ketika Laut Mati seolah mengalami kebangkitan bukan sekadar indah dipandang, melainkan juga menimbulkan rasa keterikatan yang kuat dengan makna sejarah dan religius wilayah itu. Bahkan bila beruntung, orang dapat melihat ikan berenang di perairan baru yang terbentuk tersebut. Fenomena ini menjadi kontras tajam dengan kondisi batas-batas Laut Mati sekarang yang berada lebih dari 400 meter di bawah permukaan laut serta diselimuti lapisan garam tebal sehingga terlihat tidak bersahabat bagi kehidupan. Namun menurut kitab suci, daerah ini dahulu merupakan wilayah yang subur dan kaya air yang kemudian berubah menjadi tanah tandus akibat hujan api dan belerang yang memusnahkan Sodom dan Gomora sebagaimana tercatat dalam Kejadian 13 ayat 10. Perjalanan perubahan Laut Mati menjadi semakin menarik ketika pada tahun 2011 dilakukan ekspedisi ilmiah oleh tim dari Universitas Ben Gurion. Penyelaman mereka di danau tersebut menemukan kawah-kawah besar di dasar perairan yang tertutup lapisan mikroba dan secara aktif mengeluarkan air tawar. Penemuan ini menjadi bukti kuat bahwa Laut Mati tidak sepenuhnya tanpa kehidupan, sekaligus menggugat anggapan lama dan memicu perbincangan tentang ketahanan serta kemampuan alam untuk melakukan pembaharuan. Walaupun temuan-temuan ini luar biasa, seringkali hal tersebut kurang mendapat perhatian dari komunitas ilmiah yang lebih luas maupun media.
Kurangnya sorotan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kita memahami dan memberitakan perubahan lingkungan, terutama di wilayah yang kaya akan sejarah dan nubuat. Kebangkitan Laut Mati tidak hanya berbicara mengenai keajaiban alam, tetapi juga mengajak kita merenungkan dimensi spiritual dan budaya yang lebih mendalam dari kembalinya kehidupan di tempat yang dulu dianggap rusak tanpa harapan pemulihan. Seorang perempuan Yahudi Amerika yang tinggal di Yerusalem, B. Samantha Sigal, mengalami penemuan mengejutkan ketika berjalan menyusuri tepian Laut Mati. Saat pertama kali melihat ikan berenang di kolam air tawar, ia merasa heran. Namun makna sesungguhnya dari temuannya baru ia pahami setelah merenungkan nubuat Alkitab. Kesadaran itu menyentaknya ketika ia menyadari bahwa apa yang ia saksikan tampak seperti penggenapan kitab suci yang terjadi tepat di hadapannya. Yang makin mengejutkan, ia juga melihat sekelompok bebek yang baginya melambangkan kembalinya kehidupan ke lanskap yang lama dianggap tandus. Bagi Sigal, pemandangan tersebut menghadirkan kisah pemulihan yang indah, mengingatkan pada nubuat tentang kebangkitan dan pembaharuan. Dalam renungannya, ia menyoroti simbolisme rohani dari Laut Mati sebagai titik terendah di bumi. Kandungan garamnya yang tinggi menciptakan daya apung khas yang membuat orang dapat mengapung dengan mudah. Ia mengaitkan pengalaman itu dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia, menjelaskan bahwa sebagaimana seseorang tidak dapat tenggelam di Laut Mati, demikian pula manusia dapat menemukan penghiburan karena Tuhan senantiasa hadir untuk mengangkat mereka pada saat-saat terendah. Perumpamaan ini sangat menyentuh hati mereka yang merasa terbebani oleh pergumulan hidup. Pernahkah Anda memikirkan mengapa begitu banyak wisatawan datang ke Laut Mati? Tingginya kadar garam air menciptakan pengalaman yang benar-benar unik. Para pengunjung dapat mengapung dengan mudah, tetap terapung bahkan ketika berdiri tegak. Keanehan ini membuat banyak wisatawan bersantai sambil membaca buku atau berkagum-kagum melihat sebatang kayu yang dilemparkan ke air, tampak seperti beristirahat di atas permukaan yang licin menyerupai kaca. Sensasi ini terasa surrealis dan memikat siapa saja yang mengalaminya. Latar sejarahnya juga menambah daya tarik tersendiri. Sejarawan Yahudi Yosefus mencatat sebuah peristiwa pada masa pemberontakan Yahudi tahun 68 Masehi, ketika ia menguji keyakinan umum bahwa orang tidak mungkin tenggelam di Laut Mati dengan melemparkan orang-orang yang tidak bisa berenang ke dalam airnya. Hasilnya mereka tetap mengapung dengan mudah. Namun siapapun yang pernah berenang di sana mengetahui pentingnya menghindari air asin tersebut dari mata dan mulut karena dapat menimbulkan rasa perih yang sangat tidak nyaman. Laut Mati memberikan pengalaman wisata yang sulit dilupakan. Banyak pengunjung mengikuti tradisi setempat dengan melapisi tubuh mereka dengan lumpur hitam yang terkenal memiliki manfaat terapeutik sebelum masuk ke air payau tersebut. Aktivitas ini menjadi momen foto yang menyenangkan dan menambah kesan ceria selama kunjungan. Sepanjang sejarahnya, Laut Mati memiliki berbagai sebutan, seperti Laut Timur, Laut Garam, dan hanya disebut sebagai laut. Julukan lain seperti Laut Iblis, Laut Bau, dan Laut Aspal menggambarkan karakteristiknya yang khas dan terkadang terasa menakutkan. Meskipun kini tampak tandus, wilayah sekitar Laut Mati dahulu dikenal hijau dan subur, bahkan kerap dibandingkan dengan Taman Eden. Namun catatan Alkitab seperti Kejadian 13 ayat 10, Ulangan 29 ayat 23, dan Yeremia 17 ayat 6 menjelaskan bagaimana penghukuman ilahi atas Sodom dan Gomora mengubah daerah yang dulu makmur itu menjadi padang gurun sebagai lambang akibat dari kemerosotan moral. Lembah tersebut akhirnya berubah menjadi kawasan tandus seperti yang kita saksikan pada masa sekarang. Permukaan Laut Mati kerap tertutup oleh kabut yang tampak misterius, suatu gejala yang timbul akibat penguapan dan menghadirkan bayangan asap yang membubung dari kehancuran Sodom, sebagaimana dicatat dalam Kejadian 19 ayat 28. Dalam realitas kekinian, Laut Mati tampil sebagai lambang kuat penghakiman ilahi, mencerminkan akibat dari dosa serta kemerosotan moral manusia. Walaupun kini terlihat sunyi dan terasing, Kitab Suci menegaskan bahwa perairan purba ini memiliki masa depan pembaharuan. Berdasarkan nubuat Alkitab, pada era kerajaan 1000 tahun ketika Yesus memerintah di atas bumi, sebuah sungai pembawa kehidupan akan mengalir dari Gunung Bait Suci di Yerusalem dan membawa pemulihan ke tepian Laut Mati. Janji tersebut digambarkan secara tegas dalam tulisan para nabi, yakni Yehezkiel dan Zaharia, yang meramalkan suatu zaman ketika para nelayan kembali menebarkan jala di sepanjang pantainya. Gambaran ini secara kuat menegaskan kuasa Tuhan untuk menghidupkan kembali apa yang telah lama dianggap mati.
Yehezkiel, nabi yang hidup pada masa pembuangan Babel sekitar tahun 597 SM, memaparkan penglihatan mendalam dalam pasal 47 kitabnya. Ia menyaksikan sebuah sungai yang mengalir keluar dari bait suci di Yerusalem dan berkelok menuju Laut Mati. Air tersebut bukan saja mengubah air asin menjadi lingkungan yang segar dan penuh kehidupan, melainkan juga menopang berbagai jenis ikan seperti yang terdapat di Laut Tengah. Perhatikan uraian Yehezkiel dalam 47 ayat 8-12. Air itu mengalir ke daerah timur dan turun ke Araba, yaitu lembah Yordan, lalu masuk ke Laut Mati. Ketika air itu bermuara ke laut, airnya menjadi tawar. Kemanapun aliran sungai itu pergi, segala makhluk yang hidup akan berkembang. Air tersebut menjadikan air asin berubah menjadi air tawar, sehingga tercipta lingkungan subur bagi ikan serta berbagai bentuk kehidupan lainnya. Di sepanjang tepi sungai itu, para nelayan akan berdiri dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Akan tersedia tempat-tempat untuk menghamparkan jala. Ikan-ikannya akan beraneka ragam, termasuk seperti ikan di Laut Tengah dan Laut Besar. Penglihatan Yehezkiel mencerminkan kerinduan mendalam akan pemulihan, menggambarkan harapan bangsa Yahudi untuk kembali ke tanah leluhur mereka dan menjalin kembali hubungan dengan Tuhan. Kebangkitan perairan yang selama ini tampak tak bernyawa menjadi lambang bagi masa depan ketika keadaan Israel yang pernah tersisih dan terabaikan akan dipulihkan sepenuhnya. Secara menakjubkan, kita kini melihat tanda-tanda bahwa nubuat tersebut mulai terjadi pada zaman ini. Perekonomian Israel bertumbuh dengan pesat, menjadikan negara itu kekuatan yang diperhitungkan dalam percaturan global, seakan mencerminkan janji Alkitab tentang pemulihan dan kesejahteraan. Banyak orang meyakini bahwa Yesus adalah Mesias Yahudi yang telah lama dinantikan, yang akan menggenapi nubuat dengan memberikan hati yang baru kepada bangsa Yahudi, serta menyucikan mereka dari dosa. Sebagaimana Laut Mati ditetapkan untuk dipulihkan, demikian pula pemulihan akhir itu akan terwujud ketika bangsa Yahudi kembali dari diaspora setelah sempat menyimpang dari jalan Tuhan. Keyakinan ini menegaskan bahwa setiap nubuat dalam kitab suci akan digenapi tepat sebagaimana telah dinyatakan. Bahkan disebutkan bahwa sekitar 75% nubuat Yehezkiel atau 81% dari seluruh nubuat Alkitab telah terrealisasi, seringkali dengan ketepatan yang mengagumkan. Bagian akhir Alkitab menggambarkan sungai kehidupan yang mengalir dari tahta Allah, sebuah citra kuat dalam kitab Wahyu yang menyiapkan panggung bagi peristiwa-peristiwa menjelang kedatangan kedua. Kita hidup pada masa yang syarat makna, ketika tema kehidupan yang muncul dari kematian menerangi kondisi Israel, serta penantian akan kedatangan kembali Sang Mesias. Apa yang dinubuatkan Yehezkiel sekitar 2600 tahun silam, kini mulai tampak nyata, menandai titik penting dalam perjalanan sejarah. Salah satu nubuatnya yang paling terkenal yang sering dianggap simbolis alih-alih harfiah, kini sedang berubah menjadi kenyataan yang dapat disaksikan. Intinya Laut Mati tengah mengalami kebangkitan, dan proses pemulihannya membawa dampak besar bagi masa kini maupun masa mendatang. Arti perubahan ini melampaui sekedar fenomena fisik, ia menyentuh tema besar harapan, pembaharuan, dan campur tangan ilahi. Pemulihan Laut Mati menjadi pengingat bahwa tidak ada keadaan yang berada di luar jangkauan penebusan, serta bahwa kehidupan dapat tumbuh dari tempat yang paling tidak terduga dan paling tandus sekalipun. Ketika kita menyaksikan perubahan menakjubkan ini pada salah satu ekosistem paling unik di dunia, kita diajak untuk merenungkan hidup pribadi serta peluang pembaharuan yang mungkin terbentang di depan. Baik dipahami dari sudut pandang spiritual maupun sebagai peristiwa yang memiliki nilai sejarah, kisah yang sedang berkembang mengenai Laut Mati menjadi kesaksian tentang keteguhan iman dan janji pemulihan. Lalu kelak ketika ia benar-benar hidup kembali, dengan nama apa kita akan menyebut Laut Mati?